Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Arti daripada kemerdekaan. Arti daripada kemerdekaan yaitu bebasnya suatu negara dari belenggu penjajahan bangsa lain. Dan juga ada yang mengatakan bebasnya suatu negara dari segala penindasan. Dan juga ada yang mengatakan bahwa merdeka itu merupakan tujuan perjuangan untuk lepas dari belenggu penjajahan dari bangsa-bangsa lain atau negara-negara yang lain. Maka kemerdekaan ini merupakan hak segala bangsa-bangsa, merupakan hak segala suatu negara. Maka dalam arti merdeka, sebelum Indonesia ini merdeka, dulu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, dan dijajah dari negara-negara yang lain. Maka dalam momen kemerdekaan ini, kalau dikaitkan dengan hukum Islam, maka merdeka ini bisa dijadikan dengan jihad, bisa disamakan dengan jihad. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih yang sudah muktabar di kalangan pondok pesantren di Indonesia, bahwasanya jihad perjuangan dalam membela suatu negara itu ada dua macam. Yang pertama yaitu hukumnya fardu ain. Hukum daripada jihad itu sendiri yaitu fardu ain. Bagaimana statusnya dengan fardu ain ini? Maka ketika musuh-musuh atau penjajah-penjajah dari luar negeri itu berada di dalam negeri sendiri, jihad ada dua. Yang pertama dihukumi dengan fardu ain, yang kedua dihukumi fardu kifayah. Maka dengan fardu ain ini, ketika musuh-musuh negara ataupun penjajah-penjajah negara itu masuk ke dalam negara kita, masuk ke dalam negeri ini, maka untuk membela tanah air ini berlaku kepada semua rakyat, entah itu rakyat kecil, rakyat yang berpangkat, rakyat ataupun TNI, Polri dan semacamnya, semuanya itu bertanggung jawab untuk memerdekakan suatu bangsa. Itu fardu ain. Kalau musuhnya itu ada di dalam negeri. Makanya dulu katanya nenek moyang kita sebelum 1445, maka berjuang. Ada di sini namanya Ki Haji Said, itu melawan penjajah Belanda dulu, melawan penjajah Belanda, sehingga dia diberi honor, bantuan oleh pemerintah sampai dia meninggal. Jadi kalau musuhnya itu berada di dalam negeri, maka semua rakyat di Indonesia wajib membelanya. Itu daripada hukum jihad fardu ain. Tapi kalau ketika musuhnya itu ada di luar negeri, maka hukumnya fardu kifayah. Maksudnya gimana? Untuk menyiapkan
fardu kifayah ini untuk menyiapkan sesuatu perorangan untuk membela negaranya. Seperti contoh kalau di sini sudah disediakan militer, sudah disediakan TNI, tentara negara Indonesia, sudah disediakan Polri. Maka dengan adanya militer, adanya TNI, adanya Polri, itu sudah menyelamatkan kita dari fardu kifayah. Karena kalau seandainya Indonesia ini tidak ada Polri, tidak ada TNI, dan tidak ada yang lain, tidak ada Menteri Pertahanan dan semacamnya, maka akan gampang oleh negara-negara yang lain untuk dijajah lagi. Itu diantaranya. Maka kita semua sebagai rakyat kecil ini secara hukum Islam ya usah berterima kasih kepada TNI Polri dan juga ke TNI karena sudah menyelamatkan daripada dosa fardu kifayah ini. Dengan apa TNI militer membentuk militer ini? Maka diantaranya untuk latihan dan persiapan-persiapan yang lain, atau sekarang sudah banyak silat-silat. Maka tujuannya ya diantaranya itu, diantaranya untuk mempersiapkan nanti kalau negara kita dijajah, maka kita dengan silatnya bisa bisa melawan, bisa bertanding. Ini diantaranya makna jihad, makna kemerdekaan. Dan juga ini yang diterangkan tadi itu adalah jihad militer. Jihad militer melalui TNI, melalui Polri dan semacamnya. Juga ada jihad non militer. Jihad non militer ini adalah sebuah jihad dari rakyat kecil untuk para penguasa. Diantaranya ini adalah jihad non militer. Seperti kita, misalnya ada seorang bupati yang korupsi, maka kita memberikan aspirasi kepadanya, ataupun semua mahasiswa memberikan aspirasinya kepada pemerintah. Itu bukannya pemberontak, cuma ada ada usulan, ada aspirasi, ada sebuah gagasan daripada rakyat yang kecil untuk kepada pemerintahan. Seperti yang lainnya, memberikan aspirasinya kepada presiden, kepada DPR, kepada Polri dan semacamnya, itu adalah jihad non militer. Karena apa? Jihadnya untuk kepada negaranya sendiri. Kalau kita memberikan aspirasinya kepada negaranya sendiri, maka dari negara itu tidak boleh memberikan tidak boleh mengecam atau tidak boleh menghukum, tidak boleh menindas dan semacamnya. Karena ada hadis yang menerangkan afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Paling utamanya jihad ialah kalimat hak, kalimah yang benar untuk penguasa yang jahat. Ini diantaranya, dan banyak contoh-contoh yang lain. Maka Indonesia, diantaranya Indonesia ini Nama Indonesia ini dikatakan bahwasanya muncul tahun 1924. Dan juga itu sudah hilang, nama Indonesia hilang. Terus pada tahun 28 Oktober 1928, maka para pemuda Indonesia menemukan sebuah cuplikan, sebuah nama pada waktu itu, pada tahun 1928, sehingga pada waktu itu
dikokohkan oleh para ulama. Jadi sebuah nama di Indonesia. Maka dengan ini terus berkembang, akhirnya dijajah oleh orang lain, dijajah. Maka Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1445, maka Indonesia menjadi merdeka. Maka karena yang tadi itu sekali merdeka tetap merdeka. Insya Allah. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, yang tambahin. Gimana maksudnya? Ayat kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena saya dipasrahkan untuk sedikit menyampaikan tentang arti kemerdekaan. Untuk sahabat-sahabat semua, kadang kita lupa bahwa kita bisa makan enak itu karena merdeka. Kita bisa tidur enak karena merdeka. Kita bisa senang berdiam diri di tanah air ini karena kita merdeka. Coba kita bayangkan bagaimana nasib negara yang tidak merdeka di Palestina, di Israel, atau di tempat-tempat yang sekarang lagi bertikai. Mau tidur bukan mendengarkan musik, tapi mendengarkan bunyi bom. Bahkan mau tidur pun harus sembunyi-sembunyi. Mau makan sulit. Bahkan tidak sedikit setiap hari orang-orang itu selalu dihantui dengan takut karena negaranya belum merdeka. Oleh sebab itu kita harus bersyukur karena kita berdiam di tanah Indonesia ini yang sudah merdeka, sehingga kita bisa bebas, kita bisa dihargai, dan kita juga bisa merasakan semua yang ada di kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Jadi tidak ada salahnya kita untuk memperingati hari kemerdekaan ini. Mudah-mudahan kita tetap merdeka, dan mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita merdeka, kita untuk mendapat suatu kemerdekaan, kita para pahlawan kita berjuang tanpa pamrih, berjuang demi untuk kemerdekaan. Nah, pada tahun 1945 kita mendapat kemerdekaan. Ini adalah hasil daripada perjuangan para pahlawan kita. Oleh karena itu, kemerdekaan ini mau diisi dengan apa? Nah, ini yang pertanyaan. Mau diisi dengan apa kemerdekaan ini? Ya, barangkali ada yang bisa. Ya, kemerdekaan ini harus diisi dengan sebaik-baiknya. Ya, diisi dengan kegiatan seperti sekarang ini, kegiatan lomba, kegiatan lari karung bisa, kegiatan apa yang dilaksanakan pada 17 Agustus itu biasanya kegiatan lomba bola, sepak bola, kegiatan lomba lari karung, kegiatan lomba volley-ball, bulu tangkis dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah mendahului kita. Oleh karena itu, banyak di antara kegiatan-kegiatan yang lain yang untuk mengisi kemerdekaan ini, termasuk mencari ilmu. Ini juga merupakan kita mengisi hari kemerdekaan. Ya, bekerja, mencari makan, itu juga mengisi hari kemerdekaan. Ya, asalkan tidak salah dengan dengan program pemerintah. Yang salah dengan program pemerintah itu mencuri, itu tidak boleh. Itu bukan mengisi kemerdekaan. Ya. Selain daripada itu banyak, misalnya kita membangun membuat keterampilan dan sebagainya. Kita punya keterampilan menyanyi, ya jadi penyanyi, punya keterampilan melukis jadi pelukis. Itu juga mengisi kemerdekaan.
banyak diantaranya, bukan hanya itu. Ya, ini sekian dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada gagasan lain dari teman-teman? Sedikit tambahan tentang kemerdekaan. Harus kita ingat, bangsa ini tidak akan berubah jika kita tidak merubahnya. Jadi bagaimana kita harus mengubah diri menjadi lebih baik agar kita tidak dipermalukan ataupun memalukan nanti di hadapan para patriot-patriot yang sudah membuat kita bisa, Masya Allah, bisa berkumpul, bersenang ria. Sedikit tambahan, Patimura atau pahlawan-pahlawan yang tua boleh hancur, tapi kita Patimura yang masih muda-muda ini, kita harus punya hati yang bagaimana nanti jika kita dibutuhkan, kita harus siap, harus bangkit. Kita harus bangkit, harus siap mempertaruhkan nyawa kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mau bertanya kepada panitia atau senior yang ada di depan. Seperti yang sudah diuraikan oleh Al-Ustaz Amtuh tadi, bahwasannya kita itu alhamdulillah sudah merdeka berkah adanya Polri dan TNI dan instansi-instansi yang lain yang ikut mengemban amanah dalam menjaga kedaulatan negeri ini. Yang akan saya tanyakan, untuk Indonesia itu sepertinya sangat sulit untuk dijajah, seperti atau sangat sulit dijajah karena kekayaan Cina dan Amerika itu sangat banyak di Indonesia. Yang saya ingin tanyakan, apakah di perekonomian Indonesia yang sangat banyak milik negara lain itu tidak dinamakan penjajahan? Seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Bahwasanya mungkin kita sudah terbebas dari penjajahan secara langsung ya, seperti ingin menguasai dengan cara peperangan dan sebagainya. Barusan yang ditanyakan, bagaimana dengan banyak perusahaan luar negeri yang ada di tanah air kita ini, apakah kita itu sudah disebut merdeka? Kan ini banyak perusahaan orang luar yang ada di sini. Apakah kita tidak disebut dijajah? Merdeka seperti yang dikatakan barusan, kita maknai pertama ya, merdeka itu adalah kita bebas dan memiliki pengakuan secara resmi oleh berbagai negara bahwa kita itu sudah menjadi suatu negara. Dalam artian kita sudah diakui bahwa kita adalah suatu negara. Apa maknanya? Negara itu punya bahasa, punya mata uang. Kalau kita tidak merdeka, maka mata uang kita tidak akan diakui oleh negara lain. Karena kita sudah merdeka, mata uang rupiah Indonesia diakui. Termasuk bahasa kita, ada lagu kebangsaan kita, termasuk landasan negara kita. Secara itu kita merdeka. Tapi benar pertanyaan barusan, kemerdekaan ini kalau kita tidak pertahankan, maka negara luar sekarang cara menjajahnya dengan cara menguasai perekonomian. Oleh sebab itu, di momen hari kemerdekaan ini, kita selaku anak bangsa harus berjuang jangan sampai kekayaan negara kita itu dikelola oleh negara lain. Kenapa kekayaan kita dikelola oleh negara lain? Karena kita tidak mampu untuk mengelolanya.
Maka kewajiban kita harus belajar dan harus menguasai juga semua perekonomian yang ada di negara kita. Bagus, karena negara luar sekarang menjajah kita tidak dengan senjata lagi, tapi dengan perekonomian. Tugas kita di momen kebangkitan Indonesia ini, di hari 17 Agustus ini, kita harus berusaha lagi untuk menguasai perekonomian sehingga kita bisa menikmati hasil dari kekayaan alam kita. Yang jelas kita sudah merdeka karena kita sudah diakui oleh seluruh negara yang ada di dunia ini. Itulah kemerdekaan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambah.